Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rio Rivaldo Sinohaji dengan NIM 123220005. Di sini akan mempresentasikan tugas UAS metodologi penulisan ilmiah dengan judul implementasi YOLO versi 8 untuk deteksi drone pada area terlarang. Pada presentasi kali ini, di sini akan menjelaskan bab 1 dan bab 2. Di bab 1, sini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tahapan penelitian. Yang pertama, latar belakang. Penggunaan drone di berbagai sektor seperti fotografi, udara, pengiriman barang, dan keamanan semakin meningkat pesat. Namun, pemanfaatan drone di area terbatas menimbulkan resiko pelanggaran privasi dan keamanan sehingga dibutuhkan sistem deteksi drone yang efektif. Deteksi objek berbasis deep learning, khususnya algoritma YOLO versi 8, telah terbukti mampu melakukan deteksi secara real-time dengan akurasi tinggi pada berbagai objek seperti kendaraan dan rambu lalu lintas. YOLO versi 8 unggul dalam hal kecepatan, efisiensi komputasi GPU, serta robust terhadap berbagai kondisi lingkungan. Walau demikian, implementasi YOLO versi 8 untuk deteksi drone di area terlarang masih menghadapi tantangan, seperti mendeteksi objek kecil dan bergerak cepat, serta pengaruh kondisi cuaca dan pencahayaan. Penggunaan teknik transfer learning dan data augmentation diperlukan untuk mengoptimalkan performa model di berbagai situasi lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem deteksi drone berbasis YOLO versi 8 yang mampu bekerja optimal pada area terlarang dan mendukung peningkatan keamanan wilayah udara. Selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, ditemukan beberapa permasalahan dalam deteksi dan klasifikasi drone di area terlarang yang perlu diselesaikan melalui penelitian ini. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan algoritma YOLO versi 8 untuk mendeteksi keberadaan drone di area terlarang dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang kedua, bagaimana mengembangkan sistem klasifikasi berbasis YOLO versi 8 yang mampu secara efektif membedakan drone dari objek terbang lainnya seperti burung, serangga, dan pesawat, sehingga dapat meminimalisir false positif dalam sistem deteksi. Yang ketiga, bagaimana performa algoritma YOLO versi 8 dalam deteksi dan klasifikasi drone pada kondisi lingkungan yang berbeda-beda, seperti variasi pencahayaan, jarak, dan kepadatan objek. Yang keempat, bagaimana mengoptimalkan model YOLO versi 8 untuk meningkatkan akurasi deteksi drone, khususnya untuk drone berukuran kecil pada jarak yang cukup jauh. Yang kelima, bagaimana mengintegrasikan kemampuan objek tracking berbasis YOLO versi 8 ke dalam sistem deteksi drone untuk memantau pergerakan drone yang mencurigakan di area terlarang. Selanjutnya itu batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini disusun untuk memperjelas fokus pembahasan agar tidak terlalu luas cakupan penulisannya dan lebih mudah dipahami. Berdasarkan rumusan masalah yang ada terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, yakni yang pertama, dataset yang digunakan dalam penelitian ini berupa citra dan video drone serta objek terbang non-drone seperti burung, serangga, dan pesawat yang telah melalui proses anotasi dan validasi. Diperoleh dari sumber terbuka dan akuisisi mandiri. Yang kedua, pengembangan model deteksi dan klasifikasi difokuskan pada arsitektur YOLO versi 8 dengan penerapan transfer learning dan augmentasi data untuk meningkatkan performa pada berbagai kondisi lingkungan. Yang ketiga, klasifikasi objek dibatasi hanya pada dua kategori utama, yaitu drone dan non-drone, tanpa memperluas klasifikasi ke jenis drone tertentu atau objek terbang lain di luar ketiga kategori tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengimplementasikan algoritma YOLO versi 8 untuk sistem deteksi drone di area terlarang dengan tingkat akurasi minimal 90%. Yang kedua, mengembangkan dan melatih model klasifikasi berbasis YOLO versi 8 yang mampu membedakan drone dari objek terbang lainnya, seperti burung, serangga, pesawat, dengan tingkat presisi dan recall minimal 85%. Yang ketiga, menganalisis dan mengukur performa model YOLO versi 8 dalam deteksi dan klasifikasi drone pada berbagai kondisi lingkungan, seperti pencahayaan berbeda, jarak bervariasi, dan kepadatan objek yang berbeda. Keempat, mengoptimalkan parameter dan arsitektur model YOLO versi 8 untuk meningkatkan kemampuan deteksi drone berukuran kecil pada jarak jauh. Yang kelima, mengintegrasikan dan mengukur efektivitas fitur objek tracking YOLO versi 8 dalam memantau pergerakan drone yang terdeteksi di area terlarang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.
Yang pertama, memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan implementasi algoritma YOLO versi 8 untuk kasus spesifik deteksi dan klasifikasi objek terbang khususnya drone. 2. Memperkaya literatur mengenai metode pengoptimalan model YOLO versi 8 untuk deteksi objek dengan karakteristik pergerakan yang kompleks dan dinamis. Yang ketiga, memberikan insight mendalam tentang performa model computer vision dalam membedakan objek terbang dengan karakteristik visual yang serupa, namun berbeda secara fungsional. Selanjutnya, tahapan penelitian. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental melalui beberapa tahapan utama. Yang pertama, studi literatur. Mengkaji teori dan penelitian sebelumnya terkait YOLO versi 8, deteksi objek, serta karakteristik drone dan objek terbang lain. Yang kedua, pengumpulan data. Mengumpulkan, memberi label, melakukan augmentasi, serta membagi dataset gambar atau video drone dan non-drone untuk training, validasi, dan testing. Yang ketiga, pengembangan model, yaitu mengimplementasikan dan mengoptimalkan arsitektur YOLO versi 8 termasuk pelatihan, transfer learning, dan fine-tuning model untuk deteksi dan klasifikasi multiclass. Yang keempat, integrasi sistem. Menggabungkan model deteksi dan tracking drone ke dalam sistem yang dibangun menggunakan metode Agile. Yang kelima, pengujian. Melakukan pengujian sistem secara fungsional, usabilitas, performa, keamanan, serta mengukur metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, advance score, MAP, dan FPS. Yang keenam, analisis dan pelaporan. Menganalisis hasil uji, membandingkan dengan penelitian terdahulu, serta mendokumentasikan seluruh proses dan hasil penelitian. Selanjutnya masuk ke bab 2, yang dimana bab 2 ini berisi deteksi drone berbasis deep learning dalam deteksi objek, YOLO versi 8, klasifikasi objek terbang, drone dengan non-drone, image augmentation, dan pre-processing dan evaluasi. Yang pertama, deteksi drone berbasis deep learning. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh atau dapat terbang secara mandiri menggunakan perangkat lunak berbasis sistem kontrol. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan drone telah berkembang pesat di berbagai sektor, seperti fotografi udara, pemantauan lingkungan, pemetaan topografi, pengiriman barang, inspeksi infrastruktur, hingga pertanian presisi. Inovasi teknologi drone telah membuka banyak peluang, baik untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun pemerintahan, karena kemampuannya menjangkau area yang sulit diakses dan melaksanakan tugas-tugas yang berbahaya bagi manusia. Tantangan dalam mendeteksi drone. Meskipun membawa banyak manfaat, penggunaan drone yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan berbagai permasalahan serius, antara lain pelanggaran privasi, risiko keamanan, hingga gangguan terhadap operasi penerbangan. Drone yang tidak dikendalikan dengan baik atau digunakan secara ilegal dapat mengancam keselamatan penerbangan, mengganggu aktivitas di wilayah terlarang, bahkan memunculkan potensi kecelakaan fatal. Selain itu, drone juga berisiko disalahgunakan untuk tindakan ilegal seperti pemantauan tanpa izin, pencurian data, atau serangan terhadap fasilitas publik dan individu. Meningkatnya jumlah drone di udara turut menambah keprihatinan terhadap isu-isu tersebut, sehingga diperlakukan sistem deteksi drone yang andal. Penerapan deep learning untuk deteksi drone. Salah satu solusi yang efektif untuk mendeteksi keberadaan drone adalah penggunaan teknologi deep learning, khususnya algoritma YOLO. Sistem deteksi drone dengan YOLO versi 8 memanfaatkan kamera sebagai perangkat utama untuk mengumpulkan data visual yang selanjutnya diproses dengan algoritma pengolahan citra digital dan model machine learning. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk mengenali dan membedakan berbagai jenis drone dari objek lain di lingkungan yang kompleks dan dengan kondisi pencahayaan yang bervariasi. Model YOLO versi 8 terbukti dapat dilatih untuk meningkatkan akurasi deteksi seiring dengan penambahan data pelatihan dan mampu memberikan hasil lebih baik dibanding versi YOLO sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sistem deteksi drone. Pengembangan sistem deteksi drone yang akurat dan efektif sangat penting dalam upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan di berbagai sektor. Sistem ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan teknologi drone yang merugikan dan memberikan kontribusi besar dalam pengawasan serta pengendalian wilayah udara. Dengan adanya sistem deteksi berbasis deep learning seperti YOLO versi 8, pihak berwenang dapat memantau pergerakan drone secara real-time dan mengambil tindakan preventif sebelum terjadi pelanggaran atau insiden yang lebih besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini memiliki performa deteksi yang sangat tinggi, sehingga layak dijadikan dasar pengembangan sistem yang lebih canggih di masa depan. Deep learning dalam deteksi objek. Deep learning adalah cabang AI berbasis neural network yang mampu secara otomatis mengekstraksi fitur di gambar dan melakukan deteksi objek dengan akurasi tinggi. Convolutional Neural Network atau CNN menjadi arsitektur utama meniru proses visual manusia untuk mengenali pola sederhana hingga kompleks pada citra.
Teknologi ini telah menggantikan metode konvensional karena mampu belajar langsung dari data beragam dalam jumlah besar. Hasil penelitian menunjukkan model deep learning efektif membedakan drone dari objek lain bahkan di kondisi lingkungan dan pencahayaan berbeda. Selain itu, deep learning mendukung deteksi real-time yang penting untuk aplikasi keamanan dan pengawasan. Selanjutnya, YOLO versi 8. YOLO versi 8 atau You Only Owns versi 8 memberikan salah satu algoritma deteksi objek terkini yang dikembangkan oleh Ultrapix dan telah digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi computer vision seperti deteksi buah, rambu lalu lintas, senjata, dan drone. Arsitektur YOLO versi 8 terdiri dari 3 bagian utama, yaitu backbone, neck, dan head. Yang pertama, backbone. Bagian ini berfungsi untuk mengekstraksi fitur penting dari citra input. YOLO versi 8 menggunakan arsitektur CSP Darknet dan C2F sebagai backbone yang efisien. Yang kedua, neck. Bagian neck bertujuan untuk menggabungkan fitur dan beberapa skala dengan PANNet atau FPN agar deteksi pada objek kecil hingga besar menjadi lebih optimal. Yang ketiga, head. Head melakukan prediksi bounding box dan klasifikasi objek pada YOLO versi 8. Headnya sudah anchor free sehingga lebih fleksibel dan cepat. Yang pertama ada backbone dalam arsitektur. Di arsitektur YOLO versi 8, backbone adalah bagian pertama dari arsitektur YOLO yang berperan sebagai ekstraktor fitur utama pada citra input. Proses dimulai dari citra berukuran 600 x 640 pixel yang diproses melalui lapisan konvolusi awal, yaitu konvolusi 3x3 stride 2 padding 1 untuk mengekstraksi fitur dasar seperti tepi dan tekstur. Di dalam backbone terdapat beberapa stage layer dengan berbagai stride, misal stride 8, 16, dan 32, untuk menghasilkan fitur map dengan resolusi berbeda. Lapisan awal disebut stem layer, diikuti oleh stage layer 1 hingga stage layer 4. Setiap stage menunjukkan kombinasi operasi konvolusi dan blok C2F, cross stage partial fusion, yang terdiri dari berbagai bottleneck serta shortcut connection. Blok C2F mengintegrasikan operasi konvolusi 1x1 dan konvolusi 3x3 serta shortcut sehingga memungkinkan informasi dan gradien mengalir lebih efisien saat training, memperdalam jaringan tanpa membebani parameter model. Di bagian akhir backbone terdapat SPPF, yaitu Spatial Pyramid Pooling Phase, yang melakukan pooling pada beberapa skala berbeda, seperti dalam kernel size 5x5, 9x9, 13x13. Lalu menggabungkannya agar model tetap dekat terhadap objek berbagai ukuran dan skala spasial. Menurut Prasetya dan Pratiwi pada tahun 2025, backbone juga disebut sebagai ekstraktor fitur, bertugas mengekstrak fitur penting dari input. Pola sederhana di lapisan awal seperti tepi dan tekstur ditangkap di bagian ini. Selanjutnya, neck. Untuk menghubungkan backbone dengan head, fungsi utamanya adalah menggabungkan fitur multiskala dan backbone agar terdeteksi objek kecil maupun besar menjadi optimal. Pada bagian neck dilakukan serangkaian operasi. Yang pertama, reduce layer, mengurangi jumlah channel pada fitur map agar lebih efisien. Yang kedua, top down layer dan bottom up layer. Proses top down atau up sample dan bottom down sample dilakukan agar model dapat mengintegrasikan informasi spasial dari berbagai tingkat resolusi. Yang ketiga, concave layer, menggabungkan concatenate feature map dari berbagai resolusi untuk memperkaya representasi fitur objek. Yang keempat, upsample dan downsample, proses peningkatan dan penurunan resolusi untuk menjaga sensitivitas deteksi pada objek berbagai ukuran. Pengolahan multiskala ini sangat penting agar objek kecil di citra tidak terlewat dan objek besar tetap terdeteksi dengan baik. Semua pengolahan dilakukan sebelum masuk ke head dengan informasi spasial yang sudah diperkaya. Neck dalam arsitektur YOLO versi 8 digunakan untuk menggabungkan fitur multiskala sehingga deteksi objek kecil maupun besar dapat optimal. Selanjutnya, head. Head adalah bagian akhir arsitektur yang bertugas mengubah fitur map. Hasil neck menjadi prediksi deteksi objek berupa koordinat bounding box X, Y, WH. Yang kedua, confidence score, yaitu tingkat keyakinan ada objek. Yang ketiga, class score, yaitu kategori objek. Pada gambar, head terdiri dari beberapa outlier yang mengeluarkan prediksi untuk setiap skala, yaitu P3, P4, dan P5. Prediksi pada setiap skala memungkinkan model menangkapkan objek kecil hingga besar secara bersamaan. Pada tahap ini juga dihitung loss atau rugi,
yaitu kombinasi dari loss coordinate box, loss klasifikasi, dan loss confidence yang dioptimasi selama training. Setelah training, pada tahap inference, head secara langsung menghasilkan output prediksi ke bounding box, confidence, dan class. Bagian akhir jaringan adalah head yang bertanggung jawab untuk menghasilkan output seperti kotak pembatas dan skor kepercayaan untuk deteksi objek. Selanjutnya tuh detail blok internal. Tiap blok pada YOLO versi 8 memiliki fungsi dan karakteristik teknik yang spesifik. Yang pertama, convlayer melakukan operasi konvolasi dua dimensi dengan kernel 3x3 thread 2 pairing 1. Tujuan utamanya adalah memperkaya fitur spasial dan dari citra input. 2. C2F block. Cross-stage partial fusion terdiri dari beberapa bottleneck, biasanya konvolusi 1x1 dan 3x3, dengan mekanisme shortcut untuk efisiensi komputasi dan perbaikan aliran gradien. Shortcut itu sama dengan true di backbone dan shortcut itu sama dengan fails di neck atau head. SPPF atau Spatial Pyramid Pooling Phase, modul yang menggabungkan hasil pooling dari berbagai kernel, misal 5x5, 9x9, dan 13x13, secara paralel agar informasi spasial multiskala tetap terjaga. 4. Concat dan New Sample digunakan untuk menggabung fitur dari berbagai tahap dan meningkatkan resolusi fitur map sehingga deteksi objek kecil hingga besar menjadi optimal. 5. Fungsi aktivasi silo atau sigmoid linear unit digunakan di banyak layer karena dinilai meningkatkan performa learning jaringan. Selanjutnya proses training dan inference. Proses training YOLO versi 8 dilakukan dengan data citra yang telah dianotasi bounding box dan kelas objek. Pada penelitian Prasetyo dan Pertiwi pada tahun 2025, digunakan varian YOLO versi 8 medium dengan 295 lapisan dan 25 juta parameter yang dilatih dengan 30 eports menggunakan transfer learning dan data augmentasi. Ini menggunakan loss function yang menggabungkan objectness, bounding box, regression, dan klasifikasi objek. Optimizer yang digunakan dalam SGD atau ADAM dengan learning rate yang diatur secara dinamis. Tahap inference atau prediksi dilakukan setelah training selesai. Model akan menerima citra baru, mengekstraksi fitur dengan konvolusi C2F, SPPF, lalu melakukan prediksi bounding box dan kelas objek secara real time. Selanjutnya, klasifikasi objek terbang drone dengan non-drone. Salah satu tantangan utama dalam sistem deteksi drone adalah membedakan drone dari objek terbang lain seperti burung atau pesawat kecil, terutama di lingkungan terbuka yang kompleks. Tantangan ini penting karena pelanggaran privasi, risiko keamanan, dan gangguan penerbangan sering terjadi akibat keberadaan drone di area terlarang. Penelitian mereka mengembangkan sistem deteksi berbasis YOLO versi 8 yang dilatih dengan 17.500 gambar beragam, mencakup berbagai kondisi lingkungan dan objek sejenis. Latihan model selama 25 import di Google Colab menghasilkan model dengan precision 0,985, recall 0,977, dan MAP 0,994, menunjukkan keakuratan dan keandalan yang sangat tinggi. Sistem ini terbukti mampu membedakan drone dengan baik dan meminimalisir kesalahan deteksi, yaitu seperti false positif atau false negatif, sehingga sangat relevan untuk aplikasi keamanan, surveillance, maupun pemantauan lingkungan secara real time. Selanjutnya, image augmentation dan pre-processing. Agar model deteksi drone dapat bekerja secara optimal pada berbagai kondisi citra, tahap image augmentation dan pre-processing menjadi sangat penting. Proses augmentation dilakukan untuk memperbanyak variasi data pelatihan tanpa perlu menambah data baru, sehingga model lebih robust terhadap perubahan posisi, skala rotasi, dan serta kondisi pencahayaan gambar. Beberapa teknik augmentasi yang diterapkan dalam pelatihan Universitas 8 diantaranya adalah flipping, yaitu membalik citra secara horizontal atau vertikal. Rotation, memutar citra dengan sudut acak. Scaling, mengubah citra. Penambahan noise dan brightness adjustment untuk mengubah tingkat kecerahan gambar. Menurut Wijanarko, Perdana dan Hartanti pada 2024, tahap pre-processing meliputi resizing citra ke ukuran 640 x 640 pixel, normalisasi nilai pixel ke rentang tertentu, serta anotasi objek pada gambar sesuai format yang dibutuhkan YOLO versi 8. Pre-processing ini memutuskan seluruh citra input memiliki ukuran dan distribusi pixel yang seragam sehingga proses ekstraksi fitur oleh model menjadi lebih konsisten dan akurat. Melalui penerapan teknik augmentation dan pre-processing yang tepat, model YOLO versi 8 dapat belajar dari berbagai kondisi nyata di lapangan, sehingga mampu mendeteksi drone dan membedakan dari objek lain meskipun citra yang diuji memiliki kualitas, posisi, atau pencahayaan yang berbeda-beda. Pendekatan ini terbukti efektif untuk meningkatkan performa deteksi dan klasifikasi objek pada lingkungan terbuka. Evaluasi.
pada eh, evaluasi performa model deteksi objek seperti YOLO V8, pada penelitian deteksi drone, citra senjata, rambu lalu lintas, hingga kualitas buah, umumnya menggunakan metrik-metrik utama seperti precision, recall, advanced score, dan MAP atau mean average precision. Proses evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi model terhadap ground truth pada dataset uji, sehingga didapatkan gambaran akurasi dan reliabilitas model-model dalam identifikasi objek. Seperti gambar-gambar di bawah ini adalah rumus precision, recall, F1 score, dan MAP. Dan juga conversion matrix yang digunakan untuk menghitung dan menguji evaluasi pada program. Selanjutnya kesimpulan sementara. Berdasarkan pembahasan bab 1 dan bab 2, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan sistem deteksi drone di area terlarang semakin penting seiring pesatnya penggunaan drone yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan. Pendekatan deep learning khususnya menggunakan YOLO V8 dinilai sangat potensial karena mampu melakukan deteksi objek secara real time, akurat dan efektif, membedakan drone dari objek terbang lainnya. Penelitian dan studi pustaka yang telah dilakukan menunjukkan bahwa YOLO versi 8 memiliki arsitektur yang mendukung deteksi multiskala dan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Dengan demikian, pengembangan sistem deteksi drone berbasis YOLO versi 8 diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan pengawasan wilayah sensitif secara lebih efisien dan andal ke depannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.